Assalamualaikum, halo warga bumi, kembali lagi bersama Cerita Bang di sini. Oke, di sini Cerita Bang akan menceritakan sebuah kisah horor nyata yang mana dialami oleh Mas Rio. Yang diduga Mas Rio ini disantet atau diguna-guna oleh teman baiknya, dan ada juga yang menduga oleh ayah tirinya karena hubungan Mas Rio dengan ayah tirinya ini nggak harmonis cuy, nggak baik-baik aja. Kenapa demikian? Oke, nanti saya akan lanjut ke ceritanya. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang punya keikhlasan dan kebaikannya untuk mendukung channel ini, harap di subscribe ya. Udah di subscribe? Oke, kita lanjut ke ceritanya. Jadi Mas Rio ini seorang pemuda yang berusia 24 tahun yang baru saja menikah kurang lebih 1 tahun lebih. Dan Mas Rio ini mempunyai ibu yang bernama Bu Rahayu dan ayah sambungnya yang bernama Pak Yono. Jadi Mas Rio ini nggak suka cuy dengan ayah sambungnya atau ayah tirinya karena Mas Rio ini menduga ayah tirinya ini memakai pelet atau sejenisnya lah cuy untuk memikat ibunya sehingga ibunya ini hubungan rumah tangga ibunya dan ayah kandungnya Mas Rio ini menjadi berantakan cuy. Nah Pak Yono juga ayah tirinya Mas Rio ini nggak terima tuh dituduh seperti itu oleh Mas Rio. Jadi Mas Rio ini malas untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dia ini sering tinggal di rumah istrinya, ya karena sudah menikah ya tinggal dengan istrinya. Tapi biasanya waktu dulu, sebelum ibunya bercerai dengan ayah kandung Mas Rio ini suka datang ke rumahnya atau suka diam di sana lah gitu. Walaupun dia ngekos, ya seminggu sekali udah pasti datang balik ke rumahnya. Ini enggak cuy, seminggu sekali juga boro-boro lah gitu sekarang mah. Ya karena Mas Rio ini kesel sama Pak Yono, diduga Pak Yono ini merusak hubungan rumah tangga antara ibu Mas Rio dan ayahnya Mas Rio ini. Ya Mas Rio ini kesel gitu kan. Ibunya udah tua, ayahnya udah tua. Ya udah, kalau udah tua ya hidup sama-sama aja, sehidup semati sampai meninggal lah. Tapi kok tiba-tiba datang Pak Yono ini gitu kan, nongol di keluarga mereka sehingga ibunya cerai dan nikah sama Pak Yono. Yang notabene-nya Pak Yono ini ya pengangguran lah orangnya cuy, jadi kerjanya serabutan lah, nggak punya kerjaan tetap, beda dengan ayahnya Mas Rio ini. Setelah itu ibunya Mas Rio ini, Bu Rahayu ini, ide ini juragan atau saudagar warung kelontong cuy, mirip-mirip kayak warung Madura lah, punya beberapa warung, punya grosir juga ya. Terbilangnya ibunya ini pekerja keras, wanita karir gitu kan, pembisnis juga. Seperti itu cuy lah. Jadi Mas Yoni ini tadinya nggak mau kerja di orang lain, di tempat orang lain. Nggak mau kerja tuh, mau ngebantu usaha ibunya yang punya warung kelontong ini, punya grosir sembako ini. Cuman karena ada Pak Yono jadi males tuh. Waktu itu pernah tuh Mas Rio ini berantem sama Pak Yono, ya adu bacot gitu kan cuy, adu omong. Yang dimana Pak Yono ini sepertinya sakit hati cuy, sakit hati lah, sakit hati. Sampai-sampai waktu sampai-sampai waktu Mas Rio ini menikah, Pak Yono ini nggak datang, nggak hadir. Walaupun udah dipaksa oleh Bu Rahayu, ibunya Mas Rio, nggak mau tuh karena ya Pak Yono sakit hati, kesinggung dengan omongan dari Mas Rio, nggak harmonis lah. Lalu ada juga nih yang benci atau sebel juga sama Mas Rio. Sebenarnya Mas Rio ini orangnya asik-asik aja, baik-baik aja gitu, biasa-biasa aja, nggak ini. Cuman ya kadang lah kalau bercanda ngomongnya suka kelewatan, suka ceplas-ceplos. Nah bagi kalian yang suka bercanda nggak kekontrol, hati-hati aja, takutnya ada orang yang sakit hati. Mas Rio ini punya temen, ya temennya cukup dekat lah sama dia. Jadi temennya ini juga ternyata suka dengan istrinya Mas Rio. Jadi sebelum Mas Rio ini menikah dengan istrinya yang sekarang, istrinya Mas Rio yang bernama Santi. Nah temennya Mas Rio ini juga suka nih sama Santi. Nah karena Mas Yono ini takut disalib dengan
dengan temennya Mas Rio ini takut diambil tuh si Santi, istrinya sekarang yang jadi istrinya Mas Rio. Mas Rio ini minta buru-buru dinikahkan oleh Santi dengan Santi gitu. Ke orang tuanya minta dinikahkan buru-buru cuy. Karena takut diembat oleh temannya, ditikung oleh temannya. Lalu orang tuanya menyetujui lah, orang tuanya Mas Rio mencari hari yang baik. Tapi dihitung weton, kalau Jawa itu ya cuy dihitung weton. Tapi kok jatuh-jatuhnya di kepati bukan ke weton. Jadi kurang bagus lah. Tapi Mas Rio ini kekeh maksa. Lalu ibunya bilang, tuh kata si Abah, kalau kamu nikah jatuh di pati, nanti kamu bakalan mati. Lalu Mas Rio bilang, ibu jangan percaya seperti itu, hidup dan mati aku serahkan sama yang maha kuasa, sama Allah. Mas Rio bilang gitu. Ya sudah kalau kamu maksa. Sebenarnya Mas Rio ini maksa ini karena takut direbut oleh temannya. Dan akhirnya nikah tuh Mas Rio dengan Santi. Dan temannya Mas Rio ini yang bernama Ajun, si Ajun ini ya kecewa, sakit hati gitu kan, karena mengetahui Santi nikah dengan Mas Rio. Karena waktu itu Santi ini belum resmi pacaran sama Mas Rio, tapi Mas Rio terus ngedeketin Santi, nikung Santi. Dan akhirnya berjalan tuh pernikahan mereka sampai 7 bulan. Dan Santi ini sedang hamil. Jadi pernikahan Mas Rio ini belum genap 1 tahun cuy. Baru berjalan 7 bulan dan Santi sudah hamil 6 bulan. Nah, Mas Rio ini punya penyakit ternyata cuy. Penyakitnya ini lumayan cukup kronis lah kalau dibilang. Jadi ada beberapa makanan atau beberapa makanan yang harus nggak dimakan oleh Mas Rio, jadi pantangan untuk Mas Rio. Karena Mas Rio ini punya penyakit mah yang akut. Salah satunya dia ini nggak boleh makan yogurt. Ketika Mas Rio nongkrong sama teman-temannya, udah lama tuh dia nggak makan yogurt, dia pikir nggak apa-apa deh makan yogurt kali-kali. Minum tuh yogurt, baru setengah diminum perutnya udah terasa sakit cuy. Mas Rio ini pulang disambut oleh istrinya. Istrinya nanya, kamu kenapa mas kayak kesakitan gitu? Ini dek, perut mas sakit nih. Istrinya lihat tuh di saku jaketnya nolol tuh botol yogurt. Kamu minum yogurt ya mas? Sedikit nyobain, udah lama gak minum. Lah, mas kan tahu sendiri, mas ini punya penyakit mah. Jangan minum yogurt. Kenapa minum yogurt? Gimana dong mas, udah lama pengen nih. Marah tuh si Santi ini. Akhirnya setelah itu Mas Rio sakit cuy, berkelanjutan. Yang dimana sakitnya ini harus dibawa ke rumah sakit. Setelah itu dirawat di rumah sakit, ya sabarlah. Mas Rio ini nunggu di IGD atau UGD, ya namanya juga pasien BPJS gitu kan, pakai BPJS jadi lama. Setelah itu masuk tuh ke ruangan, dan di ruangan ini Mas Rio ini seperti orang yang sakitnya parah, ripuh gitu kan cuy. Parah banget gitu. Istrinya ini kaget karena drastis sekali cuy. Dalam artian cepat gitu kan, kondisi untuk dropnya ini cepat banget, cepat sekali. Sampai-sampai kata dokter harus dicuci darah. Keluarganya bingung dan panik, kok harus dicuci darah? Kenapa gitu kan? Sengedrop itu kah? Dirawat tuh di rumah sakit hampir 1 minggu, ya nggak ada kemajuan yang berarti lah membaik gitu. Setelah itu Mas Rio ini dibawa pulang tuh. Lalu si Bu Rahayu bilang ke Pak Yono tuh, ke ayah tirinya si Rio, Pak, aku mau ke rumah sakit lagi ya, mau ngajak pulang Rio. Loh kok udah pulang lagi? Kan katanya belum sembuh. Kalau belum sembuh ngapain pulang? Udah di rumah sakit aja. Kalau dia mati di rumah, ada apa-apa meninggal gimana? Nah si Bu Rahayu ini agak sedikit kesinggung atau kecewa ya cuy. Dibilang nanti kalau pulang ke rumah lagi mati gimana, repot. Mending di rumah sakit. Si Bu Rahayu ini agak kecewa ya karena suaminya bilang seperti itu. Walau bagaimanapun, ya itu adalah anak si Bu Rahayu. Lalu Bu Rahayu bilang, udah mas lah, kamu jangan bilang gitu sama anak aku. Aku tahu kamu sama anak aku hubungannya itu gak harmonis gitu kan cuy, gak baik. Ya tapi jangan kayak gitu. Ya bukan aku ngomong kayak gitu ya, ini kan jujur apa adanya seperti itu. Ya udah jangan dibawa pulang, lanjut aja dirawat di rumah sakit. Apain sih dibawa pulang? Udah jangan dibawa pulang. Tapi gimana dong? Ini kan emang harus pulang kata dokternya.
Dan didiagnosa juga belum terdiagnosa penyakitnya apa. Udah tuh dibawa pulang. Lalu Bu Rahayu bilang ke istrinya Mas Rio, Santi bilang sama suami kamu, nih Pak Yono mau nganter pulang. Punya mobil kan si Bu Rahayu. Lalu Rio bilang dengan agak kesakitan gitu kan cuy. Lalu Rio bilang, nggak mau, aku nggak mau balik atau dianterin pulang sama dia. Bilangin ke si mama, bilangin ke si ibu, aku pengen pulang dianterin sama paman aja. Bilangin ya sama paman. Lalu nggak jadi tuh sama si Pak Yono, sama pamannya si Rio tuh pulang. Setelah pulang di perjalanan si Rio ini batuk-batuk tiada henti cuy. Wah, batuk-batuknya gimana ya cuy, bertubi-tubi gitu, sampai sesek, sampai dadanya sakit si Rio ini. Lalu pamannya Rio bilang, Kak Rahayu, udah deh, kita bawa ke klinik aja. Itu ada klinik di depan. Ini kayaknya Rio makin parah, makin drop. Dibawa tuh ke klinik. Dan di klinik akhirnya Rio ini dirawat di sana juga beberapa hari cuy. Dan penyakitnya makin drop, makin parah cuy. Lalu di klinik ini Mas Rio ini bilang ke ibunya pada saat kondisi sedang sakit, Bu, tolong Bu, rambut aku digunting dong, dipotong, dipendekin. Jadi rambutnya udah agak panjang kan cuy. Kenapa? Tuh di sebelah nyamain aku aja gitu kan. Nyamain gimana maksud kamu nak? Aku pakai baju merah, dia ngikut di sebelah pakai baju merah. Aku rambut panjang, dia rambutnya juga panjang. Ibunya Rio ini kaget si Bu Rahayu. Di sebelah ini nggak ada siapa-siapa cuy. Kasurnya kosong. Tolong Bu lah. Ternyata Rio ini melihat sosok yang dimana sosok tersebut adalah mungkin gitu kan cuy. Mungkin ini ya cuy. Mungkin itu adalah jin yang mengikuti si Rio terus, yang dimana jin itu memberikan teror atau memberikan santetnya melalui si jin itu. Lalu si Rio ini minta seperti itu ke ibunya. Ya udah, nanti ibu potong rambutnya, tapi istirahat dulu kamu ya, istirahat dulu. Makin hari makin drop tuh si Rio ini. Dan pada puncaknya si Rio ini meninggal dunia cuy. Dimana setelah didiagnosis oleh dokter, ternyata Rio ini mempunyai penyakit lambung, kanker lambung yang parah, dan paru-paru yang parah. Lalu setelah itu Rio pulang tuh, dibawa pulang ke rumah untuk dimakamkan. Lalu Santi ini menangis cuy, menangis di depan mayitnya si Rio ini, di almarhum. Karena Santi ini sedang hamil 6 bulan. Lalu Santi ini bilang ke si Rio yang sudah meninggal tersebut cuy, Mas, bangun mas. Ini loh anakmu nanti mau lahiran nih 6 bulan bentar lagi mas. Kenapa kamu pergi? Di sana suasana sedih cuy. Tentunya sedih lah, kehilangan sosok suami tercinta yang dimana menunggu anak lahiran bentar lagi gitu kan cuy. Nah lalu setelah itu dilakukan acara tahlilan, doa bersama. Lalu pamannya ini bilang ke si Bu Rahayu, bukan bilang, nanya, kemana tuh suami kamu si Yono? Gak tahu mas, udah aku ajak ke sini gak mau. Jadi pamannya Yono ini sudah curiga tuh ke pamannya Mas Rio ini sudah curiga. Pamannya Mas Rio ini sudah curiga ke bapak tirinya Mas Rio, si Pak Yono ini cuy. Sudah curiga semenjak tahlilan yang hari pertama sampai ke-7 ini nggak ada terus gitu. Bahkan ketika Rio dimakamkan, si Pak Yono ini ada di rumah duka, nggak mau tuh ikut mengiringi jenazah ke makam, nggak mau. Lalu pamannya Rio ini curiga bahwa memang ada sesuatu hal. Lalu pamannya Rio ini pergi ke orang pintar yang namanya Abah untuk melihat situasi dan kondisi kematian Rio ini, karena janggal sekali. Rio ini emang punya penyakit yang ya mah sih, punya penyakitnya mah, tapi kondisinya dropnya ini sangat drastis cuy. Lalu pamannya Rio ini berinisiatif untuk menanya ke orang pintar yang dipanggil Abah. Lalu Abah bilang,
Ini ada orang yang gak suka sama Rio, dan Rio ini orangnya lemah karena punya penyakit, jadi celah untuk santet itu mudah untuk masuk ke si Rio. Lalu ditambah lagi Rio ini, maaf ya cuy, orangnya kurang rajin beribadah lah, jadi lemah secara fisik, secara spiritual ini lemah. Seperti itu. Lalu si Abah ini bilang, nanti kamu lihat aja. Ketika nanti tahlilan yang hari ke-40 sampai ke hari 100, di keluarga terdekat atau di lingkungan terdekat, di keluarganya atau di temennya si Rio ini, di lingkungan temennya, pokoknya orang-orang terdekat dengan si Rio, mau teman mau keluarga, lihat aja siapa yang nanti bakalan sakit, bakalan meninggal dengan cepat gitu kan, tanpa sebab, tanpa apapun bakal meninggal. Si Abah bilang gitu, si orang pintar ini ke pamannya Rio. Siap bah, siap. Hari demi hari dilewati dan 40 hari lewat tuh cuy. Tepatnya 42 hari. Si Abah bilang 40 hari sampai 100 hari, lihat aja. Ternyata pamannya Rio ini mendengar kabar Pak Yono sakit parah cuy. Sakit parahnya ini sudah 3 hari. Dan kondisinya mirip sekali dengan Rio. Batuk-batuk parah, sesak, lalu perutnya sakit. Penyakitnya mirip banget sama Rio. Lalu temannya Rio yang bernama Ajun ya biasa-biasa aja. Santi pun berceritakan waktu itu Rio pernah berselisih dengan Ajun. Dan pamannya juga tahulah Rio juga berselisih dengan Pak Yono, ayah tirinya. Santi ini bercerita berselisih dengan Ajun, ya ribut dengan Ajun karena ya berebut si Santi lah yang sekarang jadi istrinya Mas Rio ini. Karena pamannya ini nanya ke si Santi, jadi si pamannya Rio ini sudah nanya ke orang pintar yang tadi namanya Abah, sudah nanya tuh cuy. Lalu pamannya ini menceritakan kepada Santi, apakah Mas Rio pernah menyakiti seseorang atau pernah punya masalah konflik dengan seorang. Santi menceritakan hal tersebut. Tapi tepatnya di 42 hari, pamannya Rio mendapatkan kabar Pak Yono, ayah tirinya Rio, sakit parah dan sakitnya mirip dengan almarhum Mas Rio. Di sana pamannya Rio ini berpikir, jangan-jangan ini yang dikatakan Abah, ada orang yang gak suka sama Rio, mengguna-guna dia, mensantet dia. Dalam waktu 40 hari atau 100 hari setelah meninggalnya Rio, akan ada di keluarga terdekat yang meninggal dan sakit. Dan sakitnya ini mirip dengan si almarhum Mas Rio. Di sini si paman berpikir, jangan-jangan Pak Yono nih yang melakukan hal seperti ini. Karena pamannya Rio ini udah curiga cuy, dengan tingkah aneh atau kelakuan aneh dari Pak Yono ini cuy, ayah tirinya si Mas Rio ini. Dropnya drastis, turunnya drastis si Pak Yono ini. Dan tepat di hari ke 50 hari setelah almarhum Mas Rio meninggal juga lah Pak Yono cuy, dengan sakit yang serupa. Setelah meninggal, dimakamkan, beberapa bulan kemudian pamannya Rio ini bercerita ke Bu Rahayu, ibunya Mas Rio. Pamannya ini menceritakan bahwa dia pergi ke orang pintar, Abah. Jadi Abah ini adalah semacam guru spiritual untuk keluarga besarnya Mas Rio lah. Dan Bu Rahayu juga tahu hal tersebut. Hal tersebut ini Bu Rahayu ini tahu sebenarnya si pamannya ini nanya-nanya ke si Abah, tahu dari Santi ini berceritakan kepada si Bu Rahayu. Tapi Bu Rahayu ini tetap nggak percaya bahwa suaminya ini Pak Yono atau ayah tirinya Mas Rio ini, Pak Yono, melakukan hal seperti itu. Karena ya di mata Bu Rahayu, Pak Yono ini, ayah tirinya Mas Rio ini orangnya baik cuy, biasa-biasa aja. Setelah dijelaskan terus-menerus oleh pamannya Rio, tetap nggak nerima tuh. Ya karena sebenarnya si Bu Rahayu ini dalam pengaruh sihir juga cuy. Yang dimana sihirnya ini pelet. Ketika masih ada rasa cinta, masih ada rasa sayang, terus itu pelet itu kan meningkat.
apapun yang dilakukan oleh si orang yang mempelet si Burahayu ini, si Burahayu ini akan tetap mencintai dia gitu kan cuy. Terus sampai si Burahayu ini mempunyai cowok lain, ada orang lain yang dia suka. Nah itu pelet itu akan menghilang sedikit demi sedikit. Pamannya Rio ini menjelaskan, menerangkan, memberitahu, ya tetap nggak percaya ya karena ya sudah si Burahayu ini sudah di bawah pengaruh sihir pelet tersebut. Dan akhirnya Payono ini dimakamkan walaupun tidak ada bukti karena santet ini susah untuk dibuktikan cuy karena goib. Walaupun tidak ada bukti, paman Mas Rio dan Santi ini percaya bahwa ayah tirinya Rio ini melakukan hal guna-guna kepada Rio, yang dimana Rio ini adalah anak satu-satunya dari Bu Rahayu. Bila berhasil menyingkirkan Rio, tentu saja harta, warung kelontongan, warung grosir akan digenggam, akan dimiliki oleh Payono. Nah cuy, itu ceritanya gimana cuy menurut kalian? Konflik-konflik di keluarga ini memang rumit-rumit dan banyak-banyak ya cuy lah. Oke cuy, terima kasih bagi kalian yang telah menonton. Ambil hikmahnya, buang buruknya dari cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Goodbye and bye-bye.